sama sekedar orang marah-marahnya biarin aja. Dan apa ya, kalau saya tuh kadang-kadang mikir, ini yang pada nulisnya kasar-kasar itu, itu apa nggak malu ya nanti kalau dibaca sama anak-anaknya ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fufu Fafa yang dalam perdebatan publik sampai hari ini diduga adalah milik Gibran Rakabuming dan itu sudah dihapus akunnya, tulisan-tulisannya, dan berikut kita akan saksikan bagaimana Pak Anies menyinggung soal seseorang yang menulis lalu menghapusnya dan bagaimana Pak Anies sebagai sosok pemimpin, sebagai sosok tokoh nasional menghadapi kritikan tajam selama ini. Kita dengarkan berikut. Saya tuh penasaran, Bapak ini kayaknya orangnya entah sabar, entah gimana kok kuat gitu loh Pak. Semua capres, semua pejabat publik lah. Iya betul. Ya itu, aduh netizen Indonesia tuh kadang kalau udah bicara ya Pak ya. Bapak juga pasti tahu lah kalau Bapak mention nama Bapak di Instagram, wah kalimat tuh udah macem-macem. Ya entah memang dari hatinya atau titipan atau ada maksud apa kita nggak pernah tahu ya. Tapi memang kalau Pak Anies, kalau menurut aku setiap dibully, setiap ada berita-berita miring soal beliau, senyum aja gitu kayaknya tuh Pak. Nah, how you handle this Pak? Aduh, how ya, gimana ya? Ya biasa aja. Masa sih? Sakit hati dong. Masa nggak sakit hati? Pak, Bapak jangan emosi Pak Anies aja biasa Pak. Saya ngomong sedikit aja viral tuh kemarin. Dipelintir, orang nggak ngerti maksudnya apa. Kesel Pak. Saya mah hobi saya tahu nggak Pak? Blok. Bapak gitu juga nggak? Enggak tuh. Masa sih? Pak masa nggak ada sakit hati, nggak kesel gitu Pak? Kenapa? Enggak aja. Jadi kan yang misalnya nih orang marah-marah, kan dia yang punya masalah bukan saya. Kenapa saya jadi punya masalah? Oh, nah. Dia yang marah-marah, dia yang mencaci maki, itu kan masalah dia bukan masalah saya. Bener gak tuh? Terus Tuh ngomongnya tajam, ngomongnya opat. Saya cuma kalau lihat begitu tuh, ini sedang punya masalah sama dirinya, bukan masalah sama saya. Tapi kalau ngungkapin pandangannya, kemudian saya lihat tuh yang memang kan ketika orang ngomong itu kita bisa merasakan sesuatu yang perlu direspon, sesuatu yang kredibel, sesuatu yang bisa jadi masukan, sama sekedar orang marahnya biarin aja. Dan apa ya, kalau saya tuh kadang-kadang mikir, ini yang pada nulis kasar-kasar itu, itu nggak malu ya nanti kalau dibaca sama anak-anaknya ya. Ya mungkin itu karena pendidikan dininya kurang Pak, itu mungkin. Itu pertanyaan saya. Kenapa harus pentingnya pendidikan dini? Yang suka ngomong kasar nggak malu sama anak-anaknya gitu kan ya. Nah, Bapak pernah nanya nggak keluarga? Ibu sakit hati nggak Bapak digituin? Anak-anakmu sakit hati nggak bapaknya dihina-hina, dicaci-caci? Pernah nanya nggak ke mereka? Pernah. Pada awalnya mereka juga merasa nggak nyaman kan. Kan gini, yang kami alami itu mereka juga sering di-mention. Iya, betul. Ya. Di DM. Nah, tuh. Gitu kan. Mereka di awal-awalnya mereka juga merasa kayak kaget gitu. Terutama beberapa tahun yang lalu ya ketika mulai ikut pilkada. Itu wah macem-macem tuh. Tapi kemudian mereka juga udah sampai ke situasi seperti saya. Jadi kalau ada yang kayak gitu tuh ketawa aja, lucu aja. Kadang-kadang di screen capture dikirimin dan ketawaan kita sekeluarga di grup tuh. Jadi udah nggak lagi apa ya biasa aja gitu. Dan ini ya sebetulnya ya bukan hal yang baru. Dari dulu kita kalau berada di wilayah publik itu diomongin dan diomonginnya macam-macam. Cuman bedanya kalau sekarang kita denger. Ya karena sekarang sosial media dan segala macam. Kalau dulu enggak. Iya. Tapi diomongin aja dari dulu. Pasti. Mau jadi zaman Bung Karno juga diomongin. Pasti di warung kopi sana sini semuanya ngerasain itu ngawur keputusan ini. Tapi kan kita nggak denger. Iya. Kalau sekarang kita denger, jadi biasain aja denger itu. Dan kalau sekarang masuk di wilayah publik, itu kupingnya harus siap ya. Iya, harus kebiasa. Nggak usah marah, udah nggak usah aja. Relax. Ya. Oke, jadi buat netizen, kalau kamu suka berkata kasar, mencaci maki, apapun dengan alasan kamu, bahkan sampai bikin akun khusus untuk nyaci-caci, ada loh, banyak Pak. Pakai second account. Pakai second account isinya maki. Ingat, Pak Anies bilang,
yang bermasalah bukan orang yang kamu serang, tapi kamu yang punya Iya, masalah. ini juga jadi perhatian. What's wrong with you, man? Pasti hidup kamu nggak bahagia. Pasti hidup kamu nggak bahagia. Ih, Bapak, lihat Pak Anies senyum, kamu dari tadi marah-marah. Iya. Saya jadi emosi lihat Bapak nih. Tapi ini juga perhatian nanti buat yang mau komen di tayangan ini ya. Seperti selalu diingetin di setiap tayangan kita bahwa mau komen tuh yang sopan gitu, nggak boleh ada yang jelek-jelek. Ya kritik membangun lah gitu. Jangan saya duduk begini diprotes. Emang kamu? Oh saya baper itu. Kamu juga sama. Kita harus belajar ke Pak Anies. Iya. Bener Harus nih. ini ya harus. Tapi juga gini, ini Oh, tuh, iya. karena harus ngebiasain karena kalau enggak juga ya, kalau kan saya tuh kadang-kadang dengar cerita ada orang yang kasihan seseorang yang posting, kemudian habis itu dibully rame-rame, diserang rame-rame sampai akhirnya dia nggak bisa tidur, Iya. akhirnya nggak bisa makan, Terdampak kehidupannya lah pokoknya ya. terdampak kehidupannya. Nah, ya itu memang mengejutkan ya buat dia. Tapi menurut kita tuh yang sudah mulai sekarang ada di dunia sosial saat ini nih, ya udah harus mulai ngebiasain dengan potensi reaksi yang Betul. besar. Iya. Itu ya bagian dari hidup di abad inilah. Iya. Apalagi nanti ini kan Tantangannya beda. sebagai calon pemimpin pasti orang banyak yang lebih menyerang juga gitu. Mm-mm. Jadi Bapak masih mantau Instagram sendiri, Pak? Kalau mantau enggak sih. Saya kalau pas lagi ada, itu pun jarang sekali longgar saya sampai lihat. Tapi umumnya ada tim yang ngerjain. Oke. Jadi kalau posting juga saya udah nggak posting. Enggak. Seorang tokoh, seorang public figure memang tidak terlepas dari kritikan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat secara luas. Begitulah juga dengan seorang pemimpin, siapapun yang terjun di dunia politik pasti akan menghadapi berbagai macam kritikan, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga bahkan keluarganya juga akan mendapatkan serangan-serangan yang negatif dari khususnya hari ini dari netizen. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Anies menghadapi orang-orang pembencinya selama ini, para buzzer, para haters yang memang sangat kasar kata-katanya di media sosial. Tapi Pak Anies justru tidak pernah peduli dengan mereka. Pak Anies terus bekerja menjalankan apa yang bisa diberikan untuk Republik ini. Dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana Pak Anies menyayangkan bahwa mereka yang kasar kata-katanya hari ini, apakah tidak malu jika kelak akan dilihat kata-katanya itu oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, oleh keluarganya. Dan seperti yang kita ketahui, viral terkait dengan Fufu Fafa yang kata-katanya, diksi-diksinya sangat memalukan, sangat menjijikkan dan menyerang banyak tokoh di Republik ini, termasuk Presiden kita Prabowo Subianto. Dan menurut Bung Roy Suryo, saat itu 99,9% akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi wakil presiden mendampingi Pak Presiden Prabowo Subianto. Begitulah sosok Pak Anies, kesantunan, kelembutannya menghadapi orang-orang yang berkata kasar, yang mencaci, yang membenci kepada beliau. Terima kasih.